Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada yang baru, yaitu Pak Jokowi akhirnya menanggapi tuduhan-tuduhan hasto Sekjen PDIP terhadap Pak Jokowi. Dan juga Pak Jokowi menanggapi tuduhan-tuduhan beliau, tuduhan hasto ya Sekjen PDIP terkait kecurangan pilkada. Dan juga ini ada yang menarik. Deddy Sitorus bilang kalau Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos. Wah, menyakiti hati masyarakat Jawa Tengah nih ya. Dan juga tak kalah menariknya, komentar-komentar netizen merujak hasto Megawati dan PDIP itu sendiri. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Oke, Pak Joko Widodo. Tuding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Congkot, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya, ada mekanismenya, bawa ke Bawaslu atau ke MK. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan pacok. Jawa Tengah, mana suaranya Jawa Tengah nih dibilang kandang bansos sama Deddy Sitorus. Gawat Deddy Sitorus ini ya. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan pacok. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kilogram ya. Gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih, Dad, itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kilogram, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget. Udah pakai bansos masih aja kalah, Det. Saya juga mendengar ya statementnya Bang Hasto ya atau kawan-kawan di partai politik. Pandangan saya dan sebagai mitra kami di Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat. Kepolisian dalam bentuk pengawasan baik di pusat maupun di daerah, apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harap kamtipmasnya itu ya, dan dia hadir di masyarakat dalam rangka ini semua. Nah, ketika pilkada mereka hadir menjaga, tidak berapa itu satu polisi, nggak bisa satu TPS, kan harus dijaga itu ya, sehingga pesta demokrasi kita ini dalam sistem peraturan perundang-undangan kita mengharuskan baik itu penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, tapi juga kepolisian, kejaksaan. Nah, itulah yang disebut gakumdu.
Jadi memang hadir mereka dalam pesta demokrasi ini, tapi dengan porsinya masing-masing. Sepanjang yang saya lihat terutama pilkada ini, kebetulan saya di Sumatera Utara, salah satu timnya, dan saya ketua tim pemenangan Bobi Surya yang menjalankan aktivitas di sana. Saya melihat kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan, sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada partai. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Saya sudah mengungkapkan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jauh saat proses Pilpres kemarin baru dimulai. Arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elitnya sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat kejatuhan dari kesombongan, baik itu ketua umumnya, sekjennya, dan para elitnya. Bahkan beberapa sesepuhnya dengan sombongnya mengekspresikan bahwa tidak ada yang setara dengan seorang Megawati. Ketika Ibu Megawati mengekspresikan betapa Jawa Tengah itu penting sekali. Bagaimana dia bercerita Megawati menjadi anggota DPR RI 3 kali, daerah pemilihan Jawa Tengah, dan berhasil. Dan kemudian ada era kekosongan ketika di 2004 ya, sampai 2009 ketika rejim SBY berkuasa, dan baru naik lagi ketika Bapak Jokowi terpilih 2 periode. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa ya, saya terus terang terharu mendengar bagaimana ungkapan ekspresi kekecewaan seorang Megawati. Betapa Jawa Tengah itu punya arti yang khusus. Ya, tetapi ada hal yang paling penting mungkin Ibu Megawati harus sampaikan, dan juga kita harus pahami bersama bahwa Megawati melupakan rakyat masyarakat Jawa Tengah. Ketika berada di puncak kesuksesannya sebagai pemenang 2 periode, ya, dengan presidennya Bapak Jokowi, apa yang kita lihat bahwa Jawa Tengah tidak menjadi daerah yang makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, ya, infrastrukturnya tidak masif dibangun, bahkan cenderung lupa akan tanggung jawab. Saya jadi ingat ketika orang jatuh cinta dan sayang kepada seseorang, itu tidak mungkin dia tidak memberikan seluruh perhatiannya. Ya, kadang Megawati dan sekjennya serta elitnya hanya lip service, apalagi dalam keadaan kalah. Rakyat Jawa Tengah belajar satu hal, bahwa Megawati
sudah lari dari fitrahnya sebagai partai wong cilik. Karena dulu memang hebat Megawati, luar biasa. Ya, saya mengakui bahwa PDIP dengan Megawatinya luar biasa. Ya, tapi sayang suka amnesia, suka lupa ingatan. Ya, saya prihatin buat kalian di PDIP. Sesuatu yang sudah dari awal sudah saya lihat bahwa PDIP akan jatuh, hancur. Dan hari ini menghibur diri. Sekarang kandang banteng bukan lagi di Jawa Tengah, tetapi di Jakarta. Ya, sayangnya Jakarta bukan ibu kota lagi. Ibu kota sudah dipindahin ke IKN.